Selamat pagi, kembali bertemu bersama Harmony Story di sini. Pagi ini saya akan membagikan satu tips bagaimana menanam Dendrobium anosmum. Kebetulan sekarang saya memegang satu Dendrobium anosmum yang dikenal varian Gigantea karena bunganya sangat besar dan batangnya cukup panjang. Jadi bisa dilihat di sini batangnya itu kira-kira 1 meter. Jadi saya dapat, dan ini merupakan bagian dari satu pohon yang besar, tapi karena dicabut dari tempat dia hidup, kemungkinan besar akar-akarnya sudah tidak bisa menunjang lagi. Jadi lebih baik kita pindahkan ke satu tempat yang bisa menunjang hidupnya lebih baik. Nah, jadi langkah pertama kita buang dulu semua akarnya yang sudah tidak produktif tentu saja. Jadi bisa dilihat tampilannya itu akan seperti ini. Dan kita bersihkan, siapa tahu ada bekas-bekas kutu, hama pengganggu. Yang paling sering kita temui adalah kutu gajah di pohon Dendrobium anosmum ini, karena dia membor dari ujung dan kemudian dia akan memakan batangnya sampai habis di tengah-tengah. Itu yang kita biasa temui di lapangan, tapi tidak kelihatan, tahu-tahu udah tengahnya bolong ya. Nah, seperti ini sudah saya rawat dari digundulinya itu kira-kira sudah 1 bulan lebih, dan dia sudah tumbuh 2 anakan. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menunjang lagi dari mata tunas yang di bawah dekat akar, dia akan tumbuh keiki. Tapi sepertinya dia sangat cukup sehat sehingga bisa menumbuhkan 2 anakan seperti ini dan memberikan bunga. Nah, bunga yang sangat harum seperti ini. Nah, jadi Dendrobium anosmum itu tersebar banyak di pulau-pulau seperti di Kalimantan, Sulawesi, ya. Nah, jadi sangat cantik sekali rupanya, dan harumnya itu sangat semerbak. Nah, jenis ini akan meluruhkan daun, kemudian sesudah meluruhkan daun dia akan timbul mata-mata yang akan menjadikan bunga. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, cukup. Sangat menarik, harum. Oke. Nah, bagaimana caranya menempelkan? Karena saya sendiri sangat suka kalau misalnya anggrek itu kita rawat secara tampilannya itu sangat natural. Saya akan menempelkan pohon ini ke satu batang kayu. Kebetulan batang kayu yang saya akan pakai ini adalah pohon cemara. Jadi pohon cemara itu awet dan di kulitnya itu cukup kasar sehingga si akar itu dapat menunjang pertumbuhan berikutnya. Ya, sebentar kita akan ambil batang pohon cemaranya. Nah, inilah batang cemara yang sudah tidak berdaun. Jadi artinya sudah cukup lama dipotong dari pohonnya. Sebenarnya untuk yang baru pun bisa kita pakai asal batangnya cukup tua. Jadi kita potong si daun-daun cemara itu hingga berupa batangnya saja. Jadi saya akan, nah, ini cukup banyak cabang-cabangnya. Nah, bagian mana yang akan kita gunakan? Kalau yang cabangnya banyak seperti ini, biasanya saya dipakai untuk menumbuhkan vanda, karena akarnya itu akan ramai dan menempel di sekeliling si batang-batang cemara itu. Tapi karena kita ini adalah dendrobium, nah kita akan pakai
yang rata saja. Jadi kurang lebih mungkin akan saya pakai bagian sebesar sini aja. Jadi kita gunakan, atau kalau misalnya ingin lebih estetik, kita bisa gunakan bagian sini. Jadi kita akan potong ininya, cabang yang kecil. Saya akan potong. Cukup keras ya, jadi saya mungkin akan menggunakan gergaji. Bagian sini pun akan saya menggunakan gergaji. Oke, saya akan gergaji dulu batang ini, nanti kita akan tempelkan lagi. Ya, ini batang pohonnya sudah saya gergaji. Kita ambil kira-kira ya 40 cm. Nah, ini yang jadi akan kita tempelkan. Nah, sekarang tinggal sesuai dengan selera mau bagaimana, apakah mau yang lengkungnya ini di bawah atau lengkungnya ini di atas. Tapi kalau saya lebih suka ini kita semendatar. Jadi ada bagian yang melintang begini, kemudian si pohonnya menjuntai ke bawah. Oke. Nah, ini saya sudah ambil pohon Dendrobium anosmumnya. Kita akan coba selipkan si batang ini di sini. Jangan khawatir bahwa akarnya itu tidak akan menempel, karena kecenderungan bahwa anggrek itu dia punya naluri sebagai makhluk hidup ya. Dia akan mempunyai naluri bahwa akarnya itu akan mencari bagaimana dia tumbuhnya sendiri. Nah, saya akan gunakan satu tali plastik seperti ini. Kita akan coba ikat ya. Oke, saya coba zoom. Jangan terkena bagian yang tunas, jadi ikat saja bagian akar-akar yang sudah tidak produktif ini. Jika sudah kencang, kita simpulkan. Nah, kita gunting bagian yang lebih. Ya, oke. Jadi begini tampilannya jika kita gantung. Saya akan foto hasil akhirnya. Nah, dari sini kita bisa tambahkan satu kawat di sini untuk menggantung, dan di bagian sini untuk menggantung di bagian kanan. Oke. Nah, kebetulan kali ini saya punya bekas kawat dari anggrek yang pernah saya bongkar untuk ditanam di tempat lain. Jadi ini kawatnya kita pakai untuk sesuatu yang bisa berguna. Jadi tinggal kita selipkan aja di tengah. Nah, yang ini juga kita selipkan.
Nah, jadilah anggrek kita. Nah, inilah tampilan dendrobium kita yang sudah kita gantung. Cantik sekali. Nah, perawatannya anggrek ini tidak terkena matahari langsung, kurang lebih ya teduhannya seperti begini, bisa kena matahari pagi. Nah, kira-kira 60% sampai 70% naungan. Tapi kalau sudah kuat ya dia bisa lebih tinggi lagi. Oke, sampai berjumpa kembali dalam edisi harmoni selanjutnya. Salam harmoni.